Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Gambaran dari Pernikahan. Sebagai ayat inti kita diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudaraku, dalam pelajaran kita ini, kita bisa belajar tentang gambaran dari pernikahan. Alkitab penuh dengan kisah cinta. Dari Kejadian hingga kitab Wahyu, kita melihat betapa dalamnya kasih Tuhan bagi umatnya. Dalam banyak perikop, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan umatnya, manusia, seperti hubungan antara suami dan istri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa pernikahan? Karena pernikahan adalah bentuk relasi manusia yang paling dalam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan pernikahan ini merupakan suatu hubungan keintiman, ya, komitmen, kemudian pengorbanan. Semua ini mencerminkan tentang kasih Tuhan kepada kita semuanya. Saudaraku, Yesus sendiri menggunakan gambaran pernikahan dalam perumpamaan-perumpamaannya. Dan dalam Wahyu kita diperlihatkan satu tentang perjamuan kawin anak domba. Sebuah undangan surgawi untuk mereka yang setia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernikahan merupakan sekolah kasih karunia. Ya, pernikahan bukan sekedar ikatan sosial atau legalitas hukum. Dalamnya ada terang Alkitab. Pernikahan adalah sekolah di mana kita belajar mengenal siapa diri kita, mengenal ego kita, dan mengenal kasih Tuhan secara lebih mendalam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, meskipun oleh karena dosa, pernikahan seringkali rusak dan dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan. Namun pernikahan masih memiliki kekuatan ilahi untuk mengajarkan kebenaran, bahkan kebenaran tentang nubuatan. Saudaraku, pernikahan merupakan cermin cinta Tuhan. Pernikahan menyatukan dua orang yang tidak sempurna, tapi justru dari ketidaksempurnaan itu kasih sejati muncul. Dari pergumulan suami istri, kita bisa belajar tentang kesetiaan di tengah tantangan yang kita hadapi, pengampunan yang tanpa syarat, dan kasih yang terus-menerus bertumbuh meski menghadapi kelemahan. Demikian juga hubungan Kristus dengan umatnya. Ia mengasihi kita bukan karena kita layak, tapi karena kasihnya yang sempurna bagi kita yang berdosa ini. Saudaraku, dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-16, kasih yang menyelamatkan. Dalam kisah Yehezkiel 16 ini, Tuhan menunjukkan cintanya yang luar biasa. Ia menggambarkan Israel sebagai bayi perempuan yang ditinggalkan, yang tak berdaya, hampir mati. Namun Tuhan datang menyelamatkan, membesarkannya, dan ketika sudah dewasa, Tuhan menikahinya secara rohani. Apa maknanya bagi kita? Kita dulunya terlantar karena dosa. Kita tidak punya harapan tanpa Kristus. Dan Ia datang membersihkan kita dari dosa dan menjadikan kita miliknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dia mengampuni kita dengan memberi hidupnya. Dia mati di kayu salib di bukit Golgota. Dari pernikahan kita belajar, kita ditutupi oleh karena kebenaran Kristus. Kita tampaknya cantik di mata Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kita cukup baik, bukan karena kita saleh atau kita layak di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang percaya cantik karena ditutupi oleh kebenaran Kristus. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernikahan atau perkawinan itulah persatuan seumur hidup. Ini melambangkan Kristus dan gereja. Pernikahan adalah simbol persatuan antara Kristus dengan gerejanya. Bukan persatuan sementara, tapi seumur hidup, bahkan kekal. Dan inilah undangan Tuhan bagi kita. Masuklah dalam perjamuan kawin anak domba. Hidup dalam hubungan yang kudus dengan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini Tuhan sedang mempersiapkan perjamuan kawin surgawi. Ia mengundang kita semua. Maukah kita menerima undangan itu untuk menerima kehidupan yang kekal? Maukah kita menjadikan hidup kita seperti mempelai yang setia menantikan kedatangan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pernikahan kita di bumi mencerminkan kasih ilahi, dan biarlah hidup kita setiap hari menjadi persiapan untuk pesta surgawi itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mohon kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ajarlah kami Tuhan memahami kasih-Mu seperti dalam gambaran pernikahan. Penuhilah hati kami dengan kesetiaan, pengorbanan, dan kasih yang sejati. Mempersiapkan kami untuk menjadi mempelai yang layak bagi anak domba dalam saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.